Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus dapat bersilaturahmi akademik dalam mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus dalam suatu program khusus yang khusus membahas soal-soal. Nah, bukan soal-soal kaleng-kaleng, tapi soal dari sebuah buku yang kita selesaikan secara bersama-sama. Program ini terselenggara baik atas kerjasama Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Riau, bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Kita coba bahas soal yang akan kita bahas berikut. Share soalnya. Oke. Ini dia. Kita besarkan sedikit. Nah, ini dia. Kita sudah masuk kepada edisi khusus seri ke-33. Wah, ini tidak main-main lagi. Ternyata sudah panjang edisi yang kita lakukan. Kita lihat soal yang dibahas. From a box containing 4 black balls and 2 green balls. 3 balls are drawn in succession, each ball being replaced in the box before the next draw is made. Find the probability distribution for the number of green balls. Nah, dalam soal ini jelas yang diminta itu adalah probability distribution. Nah, ini yang diminta itu probability distribution. Probability distribution memberikan nilai real kepada titik sampel. Nah, sekarang kita lihat titik sampel ini tergantung kepada suatu eksperimen. Nah, eksperimennya adalah mengambil 3 bola, lalu kita akan berikan nilai jumlah dari bola hijau. Jadi di sini ada 6 bola. Oke, 4 black ball, 4 bola hitam, dan 2 green. Jadi kalau diambil 3 bola, lalu diminta jumlah green, tentu di sini ada berbagai macam titik sampel yang harus kita pahami. Contoh misalnya, kalau 3 bola diambil, ada 2 kemungkinan cuman black dan green. Tentu bisa saja ketiga-tiganya black. Nah, ini salah satu titik sampelnya. Oke, terus 2 black, 1 green. Oke, black, green, black, G itu green. Green, black, black. Apalagi yang mungkin dari 3 bola diambil? 1 black, 2 green. Terus green, black, green. Terus green, green, black. Terus green, green, green. Nah, ini titik sampel semuanya. Nah, ini titik sampel. Oke. Lalu kita berikan suatu nilai X. Nah, nilai X ini nilai bilangan real. Tergantung apa nilai ini? Tergantung pada eksperimen. Eksperimennya apa? Number of green balls. Berarti di sini tidak ada green, berarti 0. Nomor 2, greennya 1. 1 greennya, 1 green, 2 green. Di sini 2 green, di sini 2 green, di sini 3 green.
Nah, inilah yang disebut sebagai nilai real. Lalu ini belum dikatakan sebagai probability distribution. Nah, probability distribution itu bagaimana? Kita memasangkan, nah ini baru nih, memasangkan nilai real tadi dengan peluangnya. Nah, ini nilai real tadi ada 0, 1, 2, 3. Ingat dalam probability distribution, nilai real yang sama cukup dibuat 1. Nah, sekarang permasalahannya berapa peluangnya? Nah, ini dia. Nah, kita akan jawab, kita akan mencari berapakah peluang X sama dengan 0. Nah, tadi katanya setelah bola diambil, itu diletakkan lagi. Jadi peluang bola black itu, black ada 4, dan green dan semua bola ada 6, maka satu black itu adalah 4/6 atau 2/3. Oke, satu black 2/3 atau 4/6. Oke, dikali dengan black kedua juga 2/3. Kenapa sama? Karena dia tadi ada cerita each ball being replaced, letakkan kembali in the box. Jadi setelah satu black, tadi bola black itu ada 4, keseluruhan bola ada 6, berarti memilih satu black itu 4/6. 4/6 itu 2/3. Karena black ini 4/6 atau 2/3, ini 2/3, ini 2/3. Jadi ada 2/3. Nah, ini untuk 0, berarti sama dengan 8/27. Nah, ini 0, 8/27. Nah, sekarang untuk yang satu itu ada 3. BBG, 2 black, 1 green. Maka kita cari peluangnya yang satu ini, kita jumlahkan. Jadi kalau gitu kita cari peluang satu dulu. Peluang yang satu. Oke. Karena yang satu itu ada 3, maka 3 kali. Nah, black itu tadi 4/6 atau 2/3. Dan blacknya ada 2, kali lagi 2/3. Nah, green itu ada 2 bagi 6. Green kan ada 2. Ruang sampelnya 6, berarti 2/6 1/3. Berarti di sini ada 2 kali 2, 4, kali 3, 12. Berarti di sini 12/27. Sekarang kenapa dikali 3? Ingat, 1 itu ada 3. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Makanya dikali 3. Oke? Kalau dia posisinya kan tidak ada masalah. Nilai peluangnya kan itu aja. Kalau 2 black berarti B ini 2/3, B ini 2/3, G 1/3. Bertukar-tukar letaknya kan sama aja, dia kan perkalian. Lalu kita cari peluang X sama dengan 2. X sama dengan 2 juga ada 3. Ini ada 3. 1B, 2G. Berarti di sini 3 kali 1B, blacknya 2. Ingat peluang black tadi 4/6 atau 2/3. Green 2/6 atau 1/3. Greennya ada 2, 1/3. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1, 6/27. Nah, untuk peluang X sama dengan 3, X sama dengan 3, yang X sama dengan 3 itu kan cuma ada 1, maka tidak perlu dikali 3. Peluang green, ingat green itu 2/6, berarti 1/3. Kali green lagi 1/3. Kali green lagi 1/3.
maka dia ada 1/27. Nah, ini dia. Nah, sekarang pertanyaan apakah dia benar? Dikatakan benar kalau jumlah ini, jumlah peluangnya adalah 1. 8/27 tambah 12/27 tambah 6/27 tambah 1/27, dia 1. Jadi inilah yang disebut sebagai probability distribution. Memasangkan titik, memasangkan nilai real tadi kepada peluangnya. Maka langkah pertama tentukan dulu titik sampel yang mungkin dan nilai real bergantung kepada eksperimen. Dalam soal ini eksperimennya number of green balls. Nilai peluangnya kenapa bisa begitu? Ya karena tadi ada cerita each ball being replaced in the box. Letakkan kembali dalam kotak. Berarti setelah dipilih letakkan lagi, tapi letakkan lagi. Nah, kejadiannya kan saling bebas. Makanya dikali kan. Oke, jadi begitu mudah soalnya. Jadi soal pertama ini cukup menarik dan cukup mudah. Jadi cara berpikir kita yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita lihat kembali soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Nah, ini dia. Soal ini soal cerita. Tapi intinya soal cerita ini diberikan suatu fungsi densitas peluang adalah 1/2000. Oke. Eksponen min X per 2000. Nah, ini soalnya. Untuk katanya X besar dari 0. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat soalnya, di sini tidak mungkin A ya, karena yang diminta adalah X. Salah soal ya, itu berarti ini X. Jadi fungsi densitas peluang kita sekarang adalah ini. X besar dari 0. Yang pertama akan kita cari adalah distribution function atau F besar. Nah, ingat F besar, cara mencarinya adalah integral min hingga ke X itu sendiri Ft. Nah, tidak boleh Fx. Kenapa tidak boleh Fx? Karena batasnya sudah ada X. Maka Ft dt. Nah, kebetulan batas bawah dalam soal ini 0 itu sendiri. Berarti dia 0 X. Nah, ini dia. 1/2000. Oke. Eksponen min X per 2000. Nah, ini dia. Dx. Nah, tentu integral ini dapat kita selesaikan dengan baik dengan cara kita dapatkan Fx. F besar ya. Tadi 1/2000. Oke, integral 0 X eksponen min T per 2000 dt. Oh, ini dt deh. Oh, ini salah nih. Ini saya sendiri pun silap juga. Ini seharusnya T. Oke. Ini seharusnya T. Grisser, ini T dt. Saya pun salah, silap juga kadang-kadang. Ini T, oke, ini dt. Oke, lanjutkan. Berarti kita misalkan saja dengan U, kita ambil misal, oke. Misal U sama dengan T per 2000. Oke.
DU itu sama dengan, kalau dia T per 2000 tentu DU 1/2000. Oke. 1/2000 DT. Ini 1/2000 DT. Berarti DT-nya 2000 DU. Nah, ini 2000 DU. Berarti integral kita menjadi 1/2000 integral 0 X eksponen min U. Oke. Eksponen min U 2000 DU. DT-nya 2000 DU. Maka tinggallah integralnya adalah integral 0x eksponen, atau kita kalau tidak pakai tulisan eksponen min U gitu ya, DU. Maka di sini adalah sama dengan min eksponen min U. Batas 0x. Tukar U-nya dengan, kembalikan U-nya kembali menjadi U-nya min U-nya tadi T per 2000. Min T per 2000 untuk 0x. Maka Fx besar kita adalah min eksponen min X per 2000 kurang min eksponen min 0. Nah, karena tadi 0. Eksponen min 0 itu 1, minus ketemu jadi plus. Ini eksponen min 0 1, minus plus berarti 1 kurang eksponen min X per 2000. Nah, inilah yang disebut sebagai distribution function atau F besar. Nah, setelah dapat itu, apalagi berikutnya dapatkan peluang lebih besar dari 1000. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan peluang X besar dari 1000, oke, ini sama artinya mencari 1 kurang peluang X kecil dari 1000. Oke, kecil sama dengan atau kecil sama saja 1000. Nah, kita tahu 1 kurang ini adalah kumulatif F 1000. Wah, ini dia. Berarti kalau begitu 1 dikurang, tadi kumulatifnya 1 kurang eksponen min T-nya tadi min 1000 per 2000. Berarti sama dengan 1 kurang 1 plus E pangkat min setengah. Ini aja kan? Tidak ada yang susah. Nah, lalu berikutnya peluang X kecil dari 2000. Peluang X yang berikutnya kecil dari 2000. First before 2000. Before 2000 kecil dari 2000 lah. Kecil dari 2000. Artinya ini tentu adalah F. Ini kan F ini. Kumulatif F 2000. Karena ingat definisi kumulatif peluang X kecil dari X. Berarti sama dengan
1 dikurang eksponen min 2000. Tadi T, karena T-nya 2000, bagi 2000. Berarti sama dengan 1 eksponen min 1. Ini aja kan. Selesai. Jadi soal nomor 2 ini memang cukup menarik karena kita harus menguasai teori dari integral. Ingat sekali lagi, peluang X kecil dari X itu adalah definisi dari kumulatif atau distribution function X. Nah, jadi kalau dia peluang X kecil 2000 berarti F 2000. Nah, sekarang peluang X besar 1000. Kenapa kok 1 sama dengan 1 kurang peluang kecil? Karena kita tahu peluang itu jumlahnya 1. Jadi peluang besar dari 1000 ditambah peluang kecil dari 1000 dia harus 1. Nah, gitu. Teori yang sangat mudah untuk dipahami. Tidak ada yang rumit. Oke? Jadi kalau begitu, sekali lagi kita telah melihat dalam wacana-wacana penyelesaian soal yang diberikan untuk tingkat universitas nih. Pada dasarnya tidak susah, cuman harus memahami konsep dasar, apakah itu integral, peluang saling bebas, tadi bagaimana bola diambil, dibalikkan kembali gitu. Itu harus jelas. Kalau ada cerita without replacement lain lagi itu. Tanpa dikembalikan, dan diambil 1 itu berkurang 1. Tapi tadi dibalikkan lagi. Nah, sama dengan ini soalnya begitu juga. Peluang X besar dari X tambah peluang X kecil dari X itu 1. Jadi kalau begitu hati-hati dalam membahas soal. Kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya kita coba lihat. Nah, ini sama saja. Diberikan fungsi densitas 3X. Nah, ini diberikan fungsi densitas, ya soalnya baca aja lah sendiri. Saya nggak tertarik dengan ceritanya tuh, saya tertarik dengan ini aja. Fx itu 3x pangkat min 4 untuk x besar dari 1. Soalnya sederhana. Verify that this is a valid density function. Kapan dikatakan valid density function? Dikatakan valid jika suatu integral pada batas tertentu untuk suatu fungsi yang diberikan itu harus 1. Di mana X-nya itu min tak inggah kecil dari X, kecil dari tak inggah. Nah, lain kalau dia pakai sama dengan, tidak pakai sama dengan sama saja. Tidak ada pengaruh juga. Sama saja. Jadi kita lihat soal yang pertama, karena batasnya X besar dari 1, maka kita akan buktikan bahwa integral 1 sampai tak hingga. Kedai besar dari 1 kan? Besar dari 1. 3x pangkat min 4. Berarti sama dengan dx tadi. Berarti integralnya tentu adalah min 3 X pangkat min 3. Oke, 1 sampai tak hingga. Ini adalah, kok min 3. Ini pun lah, ada besar tua pun salah juga integral. Ada konstanta 3 di depannya. Tinggal min X. Nah, pangkat min 3. Nah, ini baru benar untuk 1 sampai tak hingga. Berarti min X pangkat min tak hingga dikurang, dikurang minus X. Minus X pula. Minus, masukkan saja tak hingganya dulu. Ini udah sore nih. Udah ngantuk kayaknya. Ini kita masukkan. Ini min.
tak hingga pangkat min 3 kurang min 1 pangkat min 3. Oke, di sini tentu min ini seperti hingga tambah 1. Nah, ini dia kan. Berarti ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Wah, ini berarti karena dia integralnya sama dengan 1, berarti dia adalah min 1 pangkat min 3. Ini kok min 1, ini 1. Allahu Akbar. Ini 1. 1 pangkat 3. Kan sampai 1. Nah, ini akibatlah sore dan malam. Oke, 0 tambah 1, 1. Inilah yang dimaksud bahwa dia itu valid. Nah, dia itu valid kan? Valid karena integralnya itu 1. Jadi dia dikatakan dia valid, memang dapat dikatakan suatu density function. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Soal berikutnya apa katanya? Evaluate fx. Nah, kalau fx tentu integral. Ingat f besar adalah integral, batas bawahnya tadi 1 sampai ke x. Nah, 3 t pangkat min 4 dt. Ini sama dengan min t pangkat min 3 untuk 1 sampai x. Berarti di sini adalah min x pangkat min 3 kurang, nah, ya, kurang min 3 x min 1. Oh, ini tadi ada min ya. Ada min x. Oke, kurang-kurang. Wah ya, kurang-kurang tambah sini. Min. Oke, kita coba dulu perbaiki yang nomor ini, kita hapus dulu. Nanti kita coba ini dari sini kita selesaikan balik. Biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Kita hapus dulu. Oke, kita selesaikan dulu integral ini. Ini adalah integralnya min x, berarti min tak hingga pangkat min 3 kurang min 1 pangkat min 3. Nah, ini kurang min 1 pangkat min 3. Nah, ini dia. Ini tentu min seperti hingga. Ini tambah 1.
1 per tak hingga itu 0, tambah 1 sama dengan 1. Oke, dia valid. Oke. Nah, lalu integral ini, kita coba integral ini. Oke. Kita coba cari kumulatif atau distribution function. Fx sama dengan integral 0x 1. Batas bawahnya 1, ingat. Ini batas bawahnya adalah 1. 1 sampai ke x 3t min 4 dt. Maka ini integralnya tentu adalah min t pangkat min 3. Untuk 1 x, tentu di sini menjadi min x pangkat min 3 kurang min 1 pangkat min 3. Oke, berarti di sini adalah 1 dikurang x pangkat min 3. Oke, ini dia kumulatif kita. 1 dikurang x pangkat min 3. Nah, lanjut soal kita yang diperlukan. Vertical for full exit 4 mikrometer. Exit lebih berarti peluang X lebih dari 4. Berarti sama dengan 1 dikurang peluang X kecil sama dengan 4. Berarti di sini adalah 1 dikurang peluang ini adalah F4. Ingat definisi dari kumulatif peluang X kecil adalah F4. 1 dikurang X pangkat min 3. 4 pangkat min 3. Berarti di sini adalah 1 per 4 pangkat 3. 1 kurang 1. Oke, berarti 1 per 64. Oke. Luar biasa sekali penjelasan kita. Jadi kita sudah lihat bagaimana serunya kita menyelesaikan soal-soal peluang yang seperti ini. Oke, sekali lagi pastikan selalu saudara bersama saya, Dr. Radliendra SSI MSc, untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya dengan harapan bahwa soal-soal ini dapat menjadi motivasi atau menjadi salah satu bahan referensi mahasiswa Indonesia untuk belajar. Terima kasih, saya Dr. Radliendra bersama Kampus Dunia Maya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.